Mari jemaat yang terkasih, kita satu dalam doa untuk mempersiapkan hati kita menerima kebenaran firman-Nya. Bapa di surga, sungguh hati kami bersyukur. Hari ini kami boleh bersama-sama beribadah untuk memuji memuliakan Engkau, dan saat ini kami membutuhkan kebenaran firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi iman percaya kami, meneguhkan iman kami untuk kami boleh lebih lagi mengasihi Engkau. Tuhan, tolonglah hamba-Mu di dalam menyampaikannya. Berikanlah pertolongan-Mu sertai hamba-Mu sehingga dapat berkata-kata dengan sesuai apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kasih setia-Mu. Engkau yang memberkati setiap telinga yang mendengar, dan Engkau yang boleh berbicara bagi setiap mereka masing-masing. Dengar doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom jemaat yang terkasih, bersyukur hari ini kita diberi kesempatan untuk beribadah dan juga merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema totalitas seorang murid Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal 6 hingga pasal yang ke-7. Tapi saat ini saya akan membacakan bagi setiap kita ayat yang ke-54 sampai ayatnya yang ke-60. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudaraku, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di usianya yang ke-15 tahun, seorang gadis yang bernama Cinikayen dipaksa menikah dengan seorang pria kaya di usia yang ke-38 tahun. Saudaraku, di dalam pernikahannya, Cinikayen mengalami tekanan hidup di mana dia direndahkan oleh suami, oleh mertua, dan juga oleh pembantunya. Saudara, Cinikayen kemudian juga dilarang untuk pergi ke gereja. Dan kesedihannya itu semakin bertambah ketika ibunya meninggal. Kematian daripada saudara tirinya dan juga kematian dari putranya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam penderitaan dan masa-masa yang suram, ia tidak pergi meninggalkan suaminya. Ia tetap melayani dan mengasihi suami serta keluarganya. Saudara, Cinikayen percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang sempurna atas pernikahan dan juga keluarganya. Ia pun menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih Tuhan. Segala kesulitan yang ia alami dia serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang terus akan menolong di dalam kehidupannya. Saudaraku, Cinikayen menghadapi ujian di dalam hidupnya sebagai seorang istri. Bagaimana totalitas hidupnya sebagai istri di saat-saat keadaan yang sulit. Cinikayen tidak meninggalkan suaminya.
Ia secara totalitas mengabdikan hidupnya bagi suami dan keluarganya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan keutuhan, keseluruhan hidup seorang murid Kristus. Totalitas hidup seorang murid Kristus akan terlihat dari setiap kesulitan dan pergumulan yang dihadapi. Mari hari ini kita belajar dari seorang tokoh yang ada di dalam kitab suci, yaitu Stefanus, yang telah memanifestasikan totalitas hidup imannya sebagai seorang murid Kristus. Yang pertama, yaitu seorang murid Kristus dapat berdiri teguh dalam iman. Saudaraku, Alkitab tidak banyak memberikan catatan tentang kisah hidup Stefanus. Nama Stefanus baru pertama kali muncul di dalam kitab Kisah Para Rasul sebagai salah seorang dari 7 diaken yang dipilih oleh jemaat untuk membantu para rasul untuk memberikan bantuan, makanan, dan santunan kepada orang-orang miskin dan janda-janda dalam gereja perdana. Saudara, para rasul juga memberikan kriteria bagi 7 orang yang akan dipilih, yaitu seorang yang terkenal baik, seorang yang penuh roh dan juga penuh hikmat. Saudara, kemudian terpilihlah Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Para rasul pun mendoakan dan memberikan penumpangan tangan atas mereka, supaya mereka diteguhkan dan juga dikuatkan untuk melakukan tugas sebagai diaken di dalam jemaat. Saudaraku, semakin tinggi kedudukan seseorang dan semakin tinggi jabatan seseorang, maka akan mendapatkan tanggung jawab yang lebih banyak dan juga akan menghadapi tantangan yang lebih banyak. Seperti sebuah pohon yang tumbuh lebih tinggi, maka akan mendapatkan terpaan angin yang lebih banyak dan juga terpaan angin yang lebih kencang. Saudara, begitu pula kehidupan Stefanus. Stefanus memiliki kehidupan yang lebih menonjol daripada rekan-rekan yang dipilih sebagai diaken. Saudara, apa sih yang membuat Stefanus memiliki kehidupan yang lebih menonjol? Saudara, Alkitab menuliskan bahwa Stefanus adalah seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Stefanus adalah seorang yang penuh karunia dan kuasa. Stefanus adalah seorang yang penuh hikmat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu berarti seluruh kehidupan Stefanus berada di dalam kuasa Roh Kudus yang senantiasa memimpin dan menyertainya. Seluruh kehidupan Stefanus ada di dalam kuasa Roh Kudus yang senantiasa memimpin kehidupannya dan juga menyertainya. Saudaraku, kuasa Roh Kudus inilah yang memampukan Stefanus untuk dapat berdiri teguh di dalam iman, untuk menghadapi dan menyelesaikan setiap pelayanan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, dari hal yang terkecil sampai pada hal yang terbesar. Saudaraku, ia senantiasa berdoa dan menggumulkan setiap pelayanan apapun yang dipercayakan kepadanya, sehingga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Hal ini terbukti dari semakin banyaknya pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada Stefanus, yang tidak hanya melayani sebagai diaken atau pelayan meja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan setiap kita? Ketika kita mendapatkan kesempatan untuk melayani Tuhan, adakah kita mendoakan pelayanan yang dipercayakan untuk kita boleh lakukan? Ataukah kita sudah merasa bisa dan biasa sehingga kita tidak perlu berdoa? Saudara, dengan berdoa kita memohon kepada Tuhan supaya pelayanan kita ini dapat menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan.
Saudaraku, Stefanus juga tidak melakukan pelayanan hanya sebagai sebuah pekerjaan semata kepada jemaat-jemaat yang dipercayakan. Tetapi Stefanus digerakkan oleh kuasa Roh Kudus yang memberikan kepekaan kepada dirinya untuk terus mengerjakan pelayanan itu dan mengembangkan pelayanan itu dengan lebih baik dan lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, bagaimana kita di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan? Apakah pelayanan kita ini juga digerakkan oleh Roh Kudus? Sehingga kita juga diberi kepekaan oleh Roh Kudus untuk mengerjakan pelayanan itu bagi setiap orang yang Tuhan percayakan untuk kita boleh melayani. Adakah hati kita terus juga memikirkan pelayanan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita? Saudaraku, sudahkah kita memiliki keintiman dengan Tuhan melalui waktu teduh, melalui mezbah doa kita, sehingga kita pun bisa dapat merasakan kuasa Roh Kudus dan kepekaan di dalam diri kita untuk kita boleh melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Saudaraku, secara khusus juga Stefanus beroleh anugerah untuk melakukan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Ia memberikan pemulihan dan kesembuhan bagi jemaat yang membutuhkan. Stefanus juga mendoakan setiap jemaat. Terlebih lagi saudara, di dalam hatinya ada kerinduan yang terus menyala berkobar-kobar untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya dan menerima Kristus. Saudara, karunia apa saja yang saat ini Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita menggunakan semua karunia yang Tuhan percayakan bagi setiap kita? Jangan sampai kita tidak menggunakan karunia yang Tuhan berikan bagi setiap kita dengan alasan tidak mau repot, capek, tidak ada waktu. Saudara, ingatlah bahwa tidak semua orang itu beroleh lebih dari satu karunia. Oleh sebab itu jangan sia-siakan karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saudara, ketika menghadapi tantangan dan kesulitan yang menghadang di depan Stefanus dengan adanya beberapa jemaat Libertini, yaitu yang terdiri dari orang-orang Kirene, Alexandria, Kilikia dan Asia. Saudara, mereka inilah yang menentang pemberitaan Stefanus. Mereka sangat fanatik dengan agama Yahudi karena hidup mereka pernah dijadikan budak oleh orang-orang non-Yahudi. Sehingga mereka sangat membenci dan menentang orang Kristen. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka melakukan perdebatan dengan Stefanus, bersoal jawab dengan apa yang Stefanus beritakan. Tetapi saudaraku, mereka tidak sanggup untuk melawan hikmatnya. Saudara, Stefanus siap sedia kapanpun waktu yang diberikan kepadanya untuk memberikan pertanggungan jawab imannya, untuk dia boleh menyatakan kebenaran Injil Yesus Kristus. Saudara, pemberitaan Injil keselamatan Allah dalam Yesus Kristus kepada orang-orang Yahudi tetap Stefanus kerjakan dengan penuh iman dan tanggung jawab. Stefanus menghadapi segala sesuatunya dan menyelesaikan segala sesuatunya itu dengan tetap berdiri teguh di dalam iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan penuh keberanian Stefanus menghadapi segala sesuatu yang dia hadapi. Saudara, hal ini menyatakan bahwa kuasa Roh Kudus yang memampukan setiap murid Kristus untuk berdiri teguh dalam iman. Kuasa Roh Kudus yang memampukan setiap murid Kristus untuk berdiri teguh dalam iman. Saudara, bagaimana dengan setiap kita ketika kita menghadapi tantangan dan kesulitan? Adakah banyak di dalam kehidupan ini yang akan kita hadapi, yang membuat kita mudah putus asa dan juga menyerah di dalam kehidupan ini? Saudara, seperti Stefanus menghadapi dan menyelesaikan setiap tantangan dan kesulitan itu.
Stefanus tidak mundur. Dia terus memberikan kesaksian tentang kasih Kristus di dalam kehidupannya. Saudaraku, inilah yang menunjukkan betapa imannya itu begitu teguh. Demikian juga setiap kita harus menghadapi dan menyelesaikan dengan menyatakan iman kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, atau kepada pergumulan apapun. Kita harus tetap berdiri teguh dengan iman. Janganlah kita mundur untuk meninggalkan pelayanan kita. Janganlah kita mundur meninggalkan ibadah kita. Janganlah kemudian kita mundur dengan tidak melakukan perbuatan kasih kita, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Sebagai manifestasi iman kita yang teguh, terlebih pada masa-masa krisis seperti ini. Saudaraku, hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari kehidupan Stefanus yang telah memanifestasikan totalitas hidup imannya sebagai murid Kristus, yaitu seorang murid Kristus berani bayar harga. Saudaraku, orang yang memiliki iman yang teguh akan memanifestasikan imannya itu dengan berani bayar harga demi ketaatannya, demi kasihnya kepada Tuhan. Hal ini kita bisa lihat dari Stefanus ketika hatinya berkobar-kobar untuk menyatakan pembelaannya dan memberitakan Injil itu kepada orang-orang Yahudi. Saudaraku, Stefanus tahu akan ada resiko yang akan dihadapinya. Ia akan ditentang, ia dicela, ia dimusuhi, bahkan aniaya. Tetapi apakah kemudian ia mundur? Tidak, bukan. Saudaraku, sebaliknya, Stefanus berani bayar harga untuk memberitakan Injil dan menyatakan kebenaran itu. Saudara, tanpa ada ketakutan dan kegentaran sedikit pun di dalam diri Stefanus, sekalipun ia seorang diri, tidak mempunyai pembela, tidak mempunyai wakil, tidak mempunyai kelompok yang memberikan dukungan dia saat ada di dalam persidangan mahkamah agama. Tetapi saudara, satu hal yang dia tahu, bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan dirinya. Allah senantiasa menyertainya. Terbukti dari wajah Stefanus yang penuh dengan ketenangan dan juga penuh dengan kedamaian, yang dituliskan di dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Saudaraku, hal ini memberikan penghiburan kepada setiap kita. Di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan yang kita alami, seorang murid Kristus selalu ada Allah yang menyertai. Di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan yang dialami seorang murid Kristus, selalu ada Allah yang menyertai. Oleh sebab itu, dengan penuh semangat saudara, Stefanus menyatakan pembelaannya di hadapan mahkamah agama. Mereka semua mendengar kebenaran itu, hati mereka meluap dengan kemarahan. Mereka tidak dapat menerima apa yang Stefanus katakan. Sehingga dituliskan di ayat yang ke-54. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Saudara, tertusuk hatinya itu dalam bahasa aslinya seperti digergaji. Saudara, itu berarti bahwa hati mereka, para pemuka agama, orang-orang Yahudi itu benar-benar sakit, seperti digergaji, dibelah, mendengar kebenaran yang disampaikan oleh Stefanus. Karena mereka itu bukanlah orang yang mencari kebenaran sejatinya. Saudara, sekalipun kebenaran itu sudah didengar, namun tidak membuat hati mereka itu terharu dan kemudian bertobat. Seperti yang telah Petrus pernah lakukan di dalam pelayanannya memberitakan Injil.
di mana dituliskan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ada pertobatan dalam hati mereka yang mendengar Injil itu dan menyesali akan dosanya. Namun berbeda dengan hati orang-orang Yahudi dan para pemuka agama saat itu. Hati mereka tertusuk oleh karena kegelisahan dan kemarahan yang hebat. Seperti masa lalu yang juga mereka telah alami. Dituliskan di dalam pasal yang ke-5 ayat yang ke-33. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka. Dan mereka bermaksud untuk membunuh rasul-rasul itu. Tidak ada pertobatan di dalam hati dan hidup mereka. Namun saudara, hal ini tidak menggentarkan hati Stefanus. Ia menghadapi semua itu dengan penuh keberanian. Dia tahu apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang benar dan ada harga yang harus dia bayar. Saudara, Stefanus semakin diteguhkan ketika ia menatap langit dan melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dan meskipun kemudian dia harus diseret dan dilempari dengan batu. Saudara, Stefanus tetap memiliki hati yang mengasihi dan mengampuni orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Di ayat yang ke-60 dikatakan, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudaraku, Stefanus ini meneladani Tuhan Yesus. Sebelum kematiannya di atas kayu salib, Tuhan Yesus pun juga berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku, Stefanus menunjukkan kasih kepada musuh dan memakai situasi yang sulit itu sebagai kesempatan untuk dia boleh menyaksikan akan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Saudaraku, totalitas hidup iman Stefanus terlihat ketika ia menghadapi ujian dan ancaman kematian. Stefanus menghadapinya dengan penuh keberanian, dengan cara-cara Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Saudaraku, inilah totalitas hidup dari seorang murid Kristus. Ia bukan saja menjadi orang yang dapat berdiri teguh dalam iman, tetapi ia juga berani bayar harga. Saudaraku, kematian Stefanus membawa dampak positif bagi perkembangan Injil, yaitu melalui Saulus yang adalah Paulus. Seorang yang saat itu menyetujui dan menyaksikan akan kematian daripada Stefanus yang dilempari dengan batu. Saudara, kematian Stefanus tidaklah sia-sia. Darah martirnya jadi benih iman di hati Saulus, sang penganiaya jemaat pada waktu itu. Saudaraku, mungkin seumur hidup kita tidak mengalami ancaman nyawa. Karena totalitas itu tidak berarti harus mati seperti Stefanus. Totalitas ketika nanti kita diberi kesempatan dengan diperhadapkan pada situasi yang sulit, situasi yang susah, kita berespon tidak lari. Kita hadapi bersama Tuhan dengan cara-cara Tuhan, dan kita tidak meninggalkan Tuhan, dan kita berani bayar harga. Saudaraku, ada seorang pemuda yang bekerja pada sebuah proyek pembangunan. Ia adalah seorang pengikut Kristus yang penuh semangat
Dia hatinya berkobar-kobar untuk terus dapat bagaimana caranya bisa memberitakan akan kasih Tuhan. Saudara, ia selalu membaca Alkitab di jam istirahat siangnya. Dia selalu membaca Alkitab. Tetapi saudara, rekan-rekan sekerjanya itu selalu mengolok-ngolok, mengejek-ngejek dia ketika dia membaca Alkitab. Tetapi pemuda ini tetap setiap hari ia membaca Alkitab. Ia pun berdoa memohon kepada Tuhan bagaimana caranya untuk dirinya bisa menunjukkan kasih Kristus itu kepada rekan-rekan sekerjanya. Saudara, sepulang kerja pada malam hari, semua pekerja itu selalu meninggalkan sepatu bot berlumpur. Kemudian saudara, pemuda ini berinisiatif untuk kemudian dia pulang lebih lambat untuk membersihkan semua sepatu rekan-rekan sekerjanya itu. Mulanya rekan sekerjanya itu bingung, siapa ini yang melakukan? Namun tidak lama kemudian mereka pun segera menyadari bahwa pemuda itulah satu-satunya orang di antara mereka yang bersedia melayani dengan kerendahan hati. Dan akhirnya rekan-rekan sekerjanya itu memberikan hormat kepada pemuda itu. Dan tidak hanya hormat, saudara. Rekan-rekan sekerjanya itu meminta dia untuk membacakan Alkitab bagi mereka. Wow, sungguh luar biasa saudara. Totalitas hidup pemuda itu. Dia dapat berdiri teguh di dalam iman sekalipun diolok-olok waktu membaca Alkitab. Dia pun berani bayar harga dengan pulang lebih lambat untuk membersihkan sepatu bot daripada rekan-rekan sekerjanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan totalitas hidup setiap kita? Kalau memang kita ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki iman yang teguh, maka kita pun sama seperti mereka, Stefanus dan pemuda itu, kita pun berani bayar harga. Tidak selalu memberikan nyawa kita, tidak selalu kita mengalami aniaya, tetapi ada kesempatan yang Tuhan berikan dan perhadapkan bagi setiap kita untuk menyatakan totalitas hidup kita sebagai seorang murid Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita memanifestasikan hidup iman kita sebagai murid Kristus di tengah-tengah dunia yang membutuhkan terang kasih Kristus itu. Untuk kita boleh menjangkau setiap mereka yang ada di dalam kegelapan. Saudaraku, kiranya Roh Kudus Tuhan menolong dan memampukan setiap kita untuk dapat berdiri teguh dalam iman kita. Dan juga membuat kita bisa berani bayar harga di dalam perjalanan hidup kita mengikut Kristus. Mari kita menundukkan kepala dan kita datang kepada Tuhan, memohon pertolongannya, memohon belas kasih-Nya untuk bisa menolong setiap kita, memiliki totalitas hidup sebagai seorang murid Kristus, dengan berdiri teguh dalam iman dan berani membayar harga. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan setiap kami. Sebagai anak-anak-Mu yang setelah sekian lama kami mengikuti Engkau. Namun di dalam perjalanan hidup kami belum secara totalitas menyatakan iman percaya kami sebagai murid-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong setiap kami ya Bapa. Teguhkan iman percaya kami. Engkau yang terus memampukan kami untuk kami boleh dapat berdiri teguh dalam iman percaya kami kepada Engkau. Dan kami menjadi orang-orang yang berani bayar harga. Ketika apapun yang boleh Tuhan percayakan dan boleh Tuhan perhadapkan untuk kami boleh lakukan di dalam pelayanan kami, di dalam kehidupan pekerjaan kami, di dalam keluarga rumah tangga, dan dimanapun kami Tuhan tempatkan setiap kami.
Terima kasih ya Bapa, berkati jemaat-Mu dengan segala pergumulan kehidupan mereka. Engkau Allah yang selalu menyertai, Engkau Allah yang selalu memeliharakan kehidupan mereka, dan Engkau Allah yang selalu memberikan pertumbuhan iman untuk mereka boleh senantiasa bertumbuh dan mengenal akan pribadi-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami sungguh bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Dengar doa kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.